Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, datangnya Hari Raya Idul Fitri seolah sudah sepaket dengan tradisi mengenakan busana terbaru untuk memberikan penampilan terbaik di hari kemenangan. Hingga kini, tradisi ini masih berlaku terutama bagi anak-anak. Namun, tahukah sahabat yang beriman bahwasannya dahulu kala putri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Fatimah, sempat bersedih karena tidak bisa membelikan busana baru untuk lebaran bagi kedua putra tercintanya, yakni Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Kala itu wajar rasanya jika Hasan dan Husain yang masih kanak-kanak merasa sedih karena hanya mereka berdua yang belum memiliki busana terbaru untuk dipakai di hari lebaran yang penuh sukacita. Tambahlah rasa sedih keduanya karena keduanya melihat anak-anak di seantero Madinah sudah bersiap menyambut Idul Fitri dengan busana terbaru, terbaik mereka masing-masing. Hingga akhirnya keduanya memberanikan diri bertanya kepada sang ibunda, mengapa mereka berdua belum memiliki pakaian lebaran padahal Idul Fitri sudah di depan mata. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Hari demi hari terus berjalan, hingga malam hari raya telah tiba. Namun, pakaian baru untuk Hasan dan Husain pun belum juga nampak. Mengalami kondisi seperti ini, sontak Fatimah pun hanya bisa menangis karena pada kenyataannya ia sendiri tidak memiliki uang untuk membeli baju lebaran untuk kedua putra tercintanya tersebut. Namun, pertolongan Allah tentu selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Fatimah. Kemudian Fatimah pun menghampiri pintu depan seraya bertanya bingung melihat tamu yang datang karena ia merasa tidak kenal dengan tamu yang datang tersebut. "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu," ujar sang tamu misterius tersebut. Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu diberikannya kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, dan 2 pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Sontak hati Fatimah pun berbunga dan memanjatkan syukur. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan melihat kedua cucunya sudah rapih dan mengenakan busana baru yang indah. Rasulullah pun tentu merasa senang melihat kedua cucunya tercinta tampak rapi dan gembira dengan busana terbaru tersebut. Dengan senang hati, Rasulullah SAW menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Iya, aku melihatnya." Lalu Rasul menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan sang penjaga surga." Sayyidah Fatimah radhiyallahu an berbahagia mendengarnya, karena kedua putranya tidak hanya menggunakan baju baru, tapi baju surga yang dibawakan oleh malaikat Ridwan. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah berbahagia dan akan bersedih jika mereka bersedih. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah cucu Rasulullah di kala menyambut hari kemenangan, begitu sangat menyayat hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir merekam satu sabda Rasulullah SAW. Artinya, 3 hal yang aku menyumpahinya. 1. Tak akan berkurang harta karena sedekah, maka bersedekahlah. 2. Tidaklah seseorang memaafkan suatu penganiayaan yang dialaminya kecuali Allah menambahkan baginya kemuliaan karena penganiayaan itu. Maka maafkanlah, niscaya Allah akan menambah kemuliaan bagimu. 3. Tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta di mana ia meminta-minta kepada manusia kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Jalaluddin As-Suyuti Al-Jami'us Shaghir dalam Al-Faidul Qadir
Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah 2012 jilid 3 halaman 393 dan 394. Dari hadis tersebut dituturkan ada 3 hal yang Rasulullah SAW bersumpah akan kebenaran ketiga hal tersebut. Semestinya apapun yang disampaikan oleh baginda Rasul sudah pasti kebenarannya meskipun tanpa sumpah sekalipun. Adanya Rasulullah bersumpah pada 3 hal ini merupakan penguat akan kebenarannya dan menunjukkan betapa pentingnya umat beliau menaruh perhatian kepadanya. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Rasulullah SAW bersumpah bahwa tidak akan berkurang harta seseorang hamba karena disedekahkan. Tidak berkurangnya harta ketika disedekahkan bukan berarti secara kasat mata harta itu benar-benar tidak berkurang jumlahnya. Jelas, setiap kali harta distasorupkan pastilah jumlahnya berkurang. Abdur Ra'ub Al-Munawi dalam kitabnya Al-Faidul Qadir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah 2012 jilid 3 halaman 393 menuturkan bahwa meski harta yang disedekahkan secara kasat mata berkurang jumlahnya, namun kemanfaatan harta tersebut di akhirat kelak tetap kekal dan tidak berkurang. Sebagaimana diketahui bahwa manusia hidup di 2 alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Ketika ia memberikan sebagian hartanya untuk disedekahkan, maka sesungguhnya ia dilakukan adalah memindahkan manfaat harta itu dari alam dunia ke alam akhirat. Secara kasat mata memang jumlah hartanya berkurang di dunia ini, namun di akhirat kelak ia akan bertemu kembali dengan harta yang ia sedekahkan itu dalam bentuk nilai manfaat yang jauh lebih berharga. Inilah yang dimaksud tak ada berkurang harta karena disedekahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dengan mata kepala betapa orang-orang mudah mensedekahkan hartanya, justru kekayaan makin bertambah banyak. Ketika ia berikan sebagian hartanya, memang pada saat itulah jumlah hartanya berkurang. Namun pada saat berikutnya ia dapat kembali rezeki yang melimpah sehingga makin bertambah harta yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena dengan mensedekahkan sebagian harta, Allah akan memberkati harta pelakunya sehingga semakin bertambah banyak di dunia untuk menutupi harta yang berkurang secara fisik karena disedekahkan. Sementara di akhirat kelak Allah membalas sedekah tersebut. Demikian Al-Munawi menuturkan. Tidak akan berkurang harta mereka karena disedekahkan, disumpahi oleh Rasulullah SAW akan kebenarannya. Bukti di lapangan pun telah nyata. Meski demikian, banyak orang yang tidak mengimani sehingga mereka berat bila harus melakukan atau memberikan apa yang ia miliki untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk kepentingan syiar agama. Tidak salah kiranya bila kita belajar kepada mereka yang gemar melakukan perjudian. Mereka tidak main-main dengan uang yang mereka miliki. Berapapun akan mereka keluarkan demi satu harapan menang dengan hasil yang lebih melimpah dari yang dipasangkan. Padahal diakui bahwa apa yang mereka harapkan adalah semu, namun kecintaan mereka pada dunia menjadikan mereka begitu yakin akan harapan-harapan semu itu. Bila mereka kalah berjudi, mereka tidak putus asa dan dengan mudahnya mengeluarkan uangnya lagi demi berharap kemenangan. Bila mereka menang berjudi, maka akan lebih banyak uang yang dikeluarkan demi berharap kemenangan yang lebih besar lagi. Sementara harapan yang bertambah banyak dan berkahnya harta karena disedekahkan adalah harapan yang pasti benarnya. Adalah harapan yang nyata, bukan semu, namun kecintaan kepada dunia menjadikan lunturnya keimanan pada harapan-harapan nyata itu. Kedua, Rasulullah SAW menyumpahi satu kebenaran bahwa tidaklah seorang yang dizalimi lalu ia mau memaafkan orang yang menzaliminya kecuali Allah akan mengangkat kemuliaannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi artinya, tidaklah seorang hamba didolimi yang ia bersabar menghadapinya kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Jalaluddin As-Suyuti Al-Jamius As-Soghir dalam Al-Faidul Qadir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah 2012 jilid 3 halaman 394. Ya, kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang disakiti oleh orang lain namun ia tetap bersabar atas perlakuan itu dan dengan lapang hati mau memaafkan orang yang menyakitinya. Ia tidak menaruh benci dan dendam kepada orang tersebut. Kesalahan dan perbuatan aniaya yang dilakukan kepadanya ia maafkan dengan menghapusnya dari memori hati dan pikirannya. Ini adalah sikap yang sulit dan berat. Tak setiap orang mampu melakoninya. Namun justru karena sulit dan begitu beratnya itulah makanya Allah berkenan memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang melakukannya.
Dalam hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Naswaihul Ibad Darul Kutub Al-Islamiyah 2010 halaman 13 memberi contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipitnah dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi perilaku zalim tersebut. Ia tidak dendam kepada Zulaiha yang menjadi penyebab kesusahannya, dan pada akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf menjadi seorang pembesar di negeri Mesir. Ia dimuliakan setelah sebelumnya ia dihinakan. 3. Tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta kepada manusia kecuali Allah akan membukakan pintu baginya, pintu kefakiran. Orang yang suka meminta-minta kepada orang lain untuk memberikan sejumlah hartanya kepadanya dengan menampakkan kefakiran dan kebutuhannya, disumpahi oleh Rasulullah SAW bahwa Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran yang tidak pernah ia sangka. Kepadanya Allah akan menguasakan sesuatu yang dapat menghancurkan apa saja harta yang dimiliki orang tersebut sehingga ia jatuh melarat dengan kondisi yang lebih jelek dari yang ditunjukkan kepada orang saat dia minta-minta. Demikian Al-Munawi menjelaskan. Kiranya hadis ini tidak sedang berbicara tentang para pengemis yang setiap hari berkeliling meminta-minta dari satu pintu ke rumah pintu yang lain. Ini berbicara tentang orang-orang yang sesungguhnya memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhannya, namun mereka kerasukan untuk lakukan segala cara agar orang-orang lain melakukan atau memberikan hartanya. Untuk maksud ia tampakkan kondisi seakan ia tak memiliki apa-apa. Ia seakan-akan membutuhkan sesuatu namun tak bisa mencukupinya. Kiranya hadis ini berbicara tentang orang-orang yang suka meminta-minta secara tidak hak. Dengan berbagai dalih dan alasan ia meminta kepada orang lain yang berkeperluan dengannya untuk memberikan sesuatu yang tidak semestinya ia terima. Mereka yang suka melakukan hal ini pada akhirnya nanti akan difakirkan oleh Allah. Bila sebelumnya ia memiliki banyak harta, maka pada saatnya kelak hartanya itu akan dibinasakan oleh Allah sehingga ia menjadi benar-benar fakir dan membutuhkan pemberian orang lain. Ta'udzubillahi min dzalik. Hal ini disumpahi oleh Rasulullah akan kebenarannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.